Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan pengungkapan luar biasa kembalinya Lucifer yang terlahir kembali setelah percakapan dengan Akobel, membuang seluruh entitas iblisnya untuk mengambil sisi yang sepenuhnya berlawanan yang memang merupakan hak lahirannya sejak awal. Sebagai pembunuh dewa, Pegito yang bahkan belum pernah mendengar dewa seperti itu yang dikenal sebagai dewa tua akan terdiam melihat penampilan rivalnya dan jelas energi serta kekuatannya yang sangat berbeda. Pegito yang mulai mendapatkan ketenangan dalam mentalnya meski masih sedikit berkeringat akan berpikir apa yang sedang Lucifer bicarakan sekarang. Apakah Lucifer mengarang nama-nama dewa tua itu? Pegito bahkan tidak tahu apakah Lucifer benar-benar yang sebelumnya dia lawan. Dari penampilan Lucifer, warna kulit dan suaranya, Pegito akan sulit mempercayainya jika Lucifer tidak terlihat mirip dengan saudara Daishinkan. Tapi Lucifer menegaskan bahwa dia memang adalah Lucifer, orang yang sama yang menggunakan Pegito sebagai wadahnya, dan orang yang sama yang pernah menempuh jalan kegelapan yang sama dengan Pegito. Lucifer adalah dia yang akhirnya berdiri di jalan yang benar, jalan yang seharusnya selalu dia tempuh. Lucifer tegaskan iblis Omni sudah tidak ada lagi, dan yang berdiri di depannya adalah dewa tua pertama yang memasuki alam semesta ini. Meski Lucifer merasa lucu bahwa dia bahkan perlu memberitahu Pegito tentang dewa-dewa seperti itu. Dahulu ketika Lucifer bergabung dengan Pegito dalam perjalanan untuk membantai semua dewa penghancur, Lucifer sengaja menahan informasi apapun tentang makhluk-makhluk tinggi dari Pegito, karena dia tahu itu hanya akan menghambat semangat Pegito. Lucifer membuat seolah perjalanan Pegito akan berakhir setelah mengalahkan Zeno. Jika seandainya dia katakan bahkan lebih banyak lagi yang menanti Pegito, Pegito mungkin akan menyerah. Sebaliknya, tujuannya selalu untuk melarikan diri dari Pegito, seperti yang dia lakukan pada akhirnya, menggabungkan alam-alam dan menghabisi para dewa tua ini sendiri. Tapi Lucifer merasa sekarang itu salah. Di belakang Lucifer, bayangan mengerikan dari para dewa tua yang saat ini dikenal akan terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Penampilan dan kehadiran mereka akan tampak benar-benar mengerikan saat Lucifer terus menjelaskan. Lucifer melanjutkan, setelah bertemu sendiri dengan salah satu dewa tua, dewa-dewa ini tidak seperti apa yang dia kenal sebelumnya. Untuk sekali ini, dewa tua adalah makhluk yang benar-benar hidup sesuai dengan namanya. Dewa tua adalah pencipta sejati, perancang sejati baginya Daishinkan, Kaioshin, dan bahkan Pegito sendiri. Lucifer pikir kekuatan Omni Iblis akan membuatnya setidaknya bisa bertarung secara kompetitif, tapi dia tertipu. Seluruh perjalanannya sejauh ini seperti itu. Balas dendam bukanlah jawabannya, terutama setelah mengetahui itu akan menjadi balas dendam terhadap jenisnya sendiri. Lucifer beritahukan ayahnya adalah seorang dewa tua, dan baru sekarang dia akhirnya menerimanya dan mulai memanfaatkan apa kekuatan sejatinya yang sebenarnya ini. Pegito penasaran apakah dewa-dewa tua ini berada di atas Zeno, dan sekarang apakah Lucifer salah satu dari mereka. Karena energi yang Lucifer miliki ini itulah yang Pegito rasakan. Rentetan informasi ini meninggalkan Pegito terpaku dalam pikiran, tidak mampu berkata terlalu banyak ketika target utamanya masih berada tepat di depannya. Pegito tidak akan peduli lagi dengan cerita Lucifer, tapi jika rencana Lucifer adalah membunuh mereka sebelumnya, bagaimana tepatnya Lucifer akan menemukan para dewa tua? Dan Lucifer yang sekarang melipat tangannya akan punya jawabannya. Dia beritahukan hanya dengan fakta bahwa dia telah menjadi iblis Omni dan menggabungkan alam panah dan alam iblis. Dia telah melakukan sesuatu yang belum pernah diulang sebelumnya. Dan untuk alasan yang bagus, Lucifer telah memicu perubahan bencana yang tanpa ragu akan meninggalkan multiverse ini dalam runtuhan pada waktunya. Jatuhnya sebuah alam semesta adalah satu hal, tapi jatuhnya seluruh multiverse adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diabaikan oleh dewa tua. Atau lebih tepatnya, satu-satunya kondisi di mana dewa tua harus campur tangan. Itu jika mereka mengikuti aturan. Zeus sebagai pencipta tertinggi multiverse ini tanpa ragu pada akhirnya akan menunjukkan dirinya untuk menghentikan Lucifer dan memperbaiki apa yang telah dia lakukan sebagai iblis Omni. Tapi sekarang Lucifer bukan iblis Omni lagi. Seperti yang dia katakan, iblis Omni sudah mati. Tapi Pegito meragukan ucapan Lucifer, karena jika Lucifer bukan iblis Omni, dia menyuruh Lucifer melihat ke langit. Tidak ada yang berubah, alam-alam masih tergabung. Jadi apa artinya ini? Membiarkan Lucifer dengan penasaran bergabung dengan Pegito melihat ke atas,
dan dengan jujur membenarkan ucapan Pegito. Bukan hanya langit yang memberi mereka petunjuk tentang penggabungan itu, tapi Lucifer bisa merasakan sendiri alam panah terus ditelan ke dalam alam iblis, bahkan saat mereka bicara. Mengapa itu terjadi? Lucifer tidak bisa memberitahu Pegito. Dan mungkin satu-satunya cara untuk membalikan ini adalah selalu campur tangan Dewa Tua. Lucifer merasa kasihan sekali karena hanya satu dari mereka yang akan cukup kuat untuk meminta bantuannya. Dari kata terakhir ini membuat Pegito kembali bangkit. Pegito akan menoleh ke arah Lucifer dan berteriak, jangan salah sangka pertanyaan penasarannya sebagai rasa takut terhadap apapun yang Lucifer sebut dirinya sekarang. Dari dewa penghancur, angel elite, bahkan archangel, apakah Lucifer benar-benar berpikir Pegito peduli dengan nama-nama itu? Pegito ingatkan jangan pernah lupa siapa yang tampak kuat bagi Lucifer tidak sama baginya. Setelah semua ini dikatakan dengan nada meremehkan, Lucifer hanya akan terus menatap ke langit, tidak memberi perhatian lebih kepada Pegito. Tapi tak lama kemudian tatapan tabahnya akan hancur menjadi tawa geli. Secara eksentrik mencengkram wajahnya saat dia menoleh pada Pegito. Lucifer setuju karena akan sangat bodoh dan konyol baginya untuk meragukan ucapan Pegito. Pegito baru saja mengalahkannya dengan mudah bagaimanapun juga. Jadi kali ini Lucifer akan menganggap ucapan Pegito serius dan membiarkan Pegito membuktikannya. Lucifer seharusnya berfungsi sebagai hidangan pembuka yang tepat untuk Pegito alami, mengingat Lucifer belum punya waktu untuk beradaptasi dengan tubuh baru yang dia miliki. Lucifer belum mencapai potensi sejatinya seperti yang dikatakan ayahnya. Jadi Lucifer ingin tahu bagaimana Pegito menghadapinya. Tapi Pegito yang juga dengan kepercayaan diri yang jahat akan tersenyum dan bersemangat untuk melihat seperti apa musuh level Dewa Tua yang legendaris ini. Pegito mengajaknya bagaimana kalau mereka mulai dengan potongan rambut, karena rambut sialan itu sudah mengganggu Pegito begitu lama. Sampai tiba-tiba mengangkat tangan kanannya di atas, sebuah kinjan akan terbentuk, tapi bukan sembarangan, melainkan yang berukuran sangat besar. Lucifer yang menatap ke depan hanya akan berkomentar bahwa itu sayang sekali. Dia sempat mengira Pegito punya sesuatu yang baru untuk ditunjukkan padanya. Bukan apa yang Krillin lakukan sebelumnya yang tentu saja sudah dia bunuh. Tapi bahkan setelah mendengar ini, Pegito akan melemparkan kinjan itu dengan kekuatan. Dan nada suaranya seolah-olah mengisyaratkan memang ada sesuatu yang berbeda tentang serangan ini. Tapi sayangnya, bahkan dengan kecepatan dan ukurannya, Dewa Tua Lucifer dengan elegan akan melompat lurus ke atas dan membiarkannya meleset sepenuhnya. Kinjan raksasa itu dalam sekejap pergi melayang di kejauhan. Tapi mengangkat kedua jarinya secara tiba-tiba, Pegito akan meneriakkan perintah dan seketika kinjan raksasa itu akan meledak, hancur menjadi ratusan bahkan ribuan kinjan yang lebih kecil. Dan tidak hanya itu, lintasannya akan segera berbalik juga saat Lucifer segera merasakan pasukan kinjan sekarang kembali ke arahnya. Lucifer cukup senang karena Pegito ternyata punya jurus baru. Menariknya, perubahan situasi ini hanya akan membuat Archangel semakin bersemangat saat dia berbalik dengan cepat. Dia sekarang akan menghadapi hujan bilah mematikan yang jatuh dengan tanpa rasa takut. Ini akan menjadi ujian yang bagus dan pertunjukan yang bagus tentang apa yang memisahkan mereka sekarang. Sambil menolehkan matanya, mata itu akan mulai bersinar liar, mempersiapkan diri untuk melepaskan semacam kemampuan yang tidak diketahui. Pegito penasaran apa yang akan Lucifer lakukan. Pegito nggak tahu mata apa itu. Itu bukanlah mata biasa. Pegito bingung dan penasaran bagaimana Lucifer akan menangkis serangannya ini. Dan dalam hal yang mengejutkan, itu bukan perisai, karena seketika Pegito akan menemukan dirinya bertukar posisi sepenuhnya dengan Lucifer. Wajahnya terpaku namun tidak punya waktu untuk berpikir saat melihat sebuah ironi yang aneh, karena jurus khas Krillin sekarang akan berada di atas Pegito. Dan seperti penghancur mesin yang mengiris dari setiap sudut yang bisa Pegito bayangkan, tubuh Pegito akan terkena dampak secara brutal. Tubuhnya membeku saat setiap urat dan ototnya sekarang terpotong. Pegito tidak bisa melakukan apapun untuk bereaksi. Hasilnya adalah serangkaian potongan daging berbentuk kubus saat Pegito ditinggalkan terpotong-potong lebih buruk daripada Frieza dulu. Kekacauan berdarah itu hanya ditonton oleh Lucifer. Lucifer tampak tersenyum menikmati kerentanan Pegito. Tapi bahkan sebagai potongan-potongan, Pegito yang abadi masih akan melepaskan kemarahannya sambil menggerutu. Segera dari kejauhan terlihat dari belakang Lucifer, seolah ratusan potongan itu akan masing-masing meningkatkan kekuatan entah bagaimana. Hingga dalam percikan yang hebat, setiap bagian akan meledak seketika menjadi darah murni
di mana Pegito akhirnya menggunakan kembali beberapa teknik transformasi cepat milik Kenji. Tampilan itu membuat Lucifer bingung sampai dia merasakan sesuatu yang lebih mendesak. Tepat pada waktunya dari belakang, Pegito akan meluncur keluar, tapi tidak sebagai dirinya yang normal. Sekarang sepenuhnya dilapisi petir hitam. Pegito suka tantangan baru, tapi ketahuilah dia juga belum menunjukkan semua yang bisa dia lakukan. Dengan wajah yang menghitam, senyuman lebarnya masih akan bersinar dengan ekspresi gila di wajahnya. Saat semakin dia berjuang, semakin besar kegembiraannya terbangun. Segera, dia akan berada tepat di depan wajahnya. Petir hitam keluar ke segala arah, seolah-olah dia punya anggota tubuh tambahan. Saat kita melihat dari samping, Lucifer hanya akan terlihat tersenyum dengan tangan dilipat. Sebelum akhirnya dia menunjukkan tanpa peduli pada keselamatannya, melepaskan tangannya dari posisi terlipat dengan santai. Tapi dengan tinju Pegito yang tampak mengerikan sekarang tepat di wajah dewa tua baru, sepertinya mungkin sudah terlambat. Sekali lagi, mata Archangel Lucifer akan mulai bersinar sendiri, di mana pandangannya menarik semua yang ada di dalamnya. Sampai dalam kilatan perubahan persis seperti sebelumnya, kedua petarung itu akan bertukar tempat satu sama lain, dengan sekarang Pegito yang terkejut dan tersengat listrik tak berdaya saat Lucifer lah yang sudah siap dengan tinju bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Pegito penasaran bagaimana Lucifer melakukan ini. Tapi pertanyaan itu akan berhenti dan berubah menjadi rintihan yang kacau saat Lucifer mendaratkan serangannya yang ganas. Hanya beberapa detik kemudian membuat Pegito terpaku saat butiran darahnya sendiri terpaksa keluar dari mulutnya yang terhimpit. Merasakan sekali lagi kekuatan dari serangannya sendiri dan kekuatan yang dikirim secara masif sangat jauh dalam sekejap lurus melintasi medan perang. Hanya itu pikirannya saat dia melakukan perjalanan paksa ini, bahwa dengan teknik mata halus seperti itu yang bekerja sangat cepat, tidak akan ada ide di benaknya untuk melakukan apapun. Akhirnya berguling berulang kali di tanah sebelum menemui akhir yang canggung mendarat tepat di wajah dan dadanya. Sekarang tampak kembali ke bentuk aslinya, petir hitam sepenuhnya menghilang. Kemungkinan karena kontak dengan tanah saat dia menggerutu mencoba mendorong dirinya kembali berdiri. Pegito tidak bisa melepaskan serangan besar padanya. Apapun yang besar, mata Lucifer bisa membalikannya. Itu bahkan bukan membalikan, tapi dia bertukar tempat sepenuhnya dengan Pegito. Tentu aja, begitu Lucifer menjadi angel, Lucifer mulai bertarung layaknya pengecut seperti jenisnya. Jadi, Pegito pikir dia harus melawannya dari jarak jauh atau semacamnya. Namun anehnya, Lucifer akan mendengar ucapan Pegito bahkan dari kejauhan. Dia menyela dan menambahkan dirinya bisa saja tidak menggunakan teknik itu lagi. Lucifer hanya bereksperimen, tapi dia punya lebih banyak hal untuk ditunjukkan pada Pegito. Jadi, Lucifer minta Pegito jangan sia-siakan kesempatan ini. Hingga tepat di belakang Lucifer, klon Pegito akan meledak lurus dari tanah, membiarkan Pegito seketika menghantamkan tendangannya pada kepala Lucifer. Tapi dengan gerakan leher yang cepat ke depan, Lucifer akan dengan mudah membuatnya meleset. Ini akan menunjukkan betapa banyak hal telah berubah dengan sempurna. Senyuman yang benar-benar bangga dan senang di wajah Lucifer saat dia menoleh ke belakang. Tahu hanya sekitar 1 jam yang lalu serangan yang sama dari Pegito telah membuatnya tergeletak di tanah. Pegito menganggap penghindaran Lucifer sebagai tanda bahwa kekuatannya masih cukup untuk menang. Dia akan segera mulai memutar tubuhnya dengan cepat di udara seperti pesenam kelas dunia. Tapi bahkan saat dia melepaskan tangannya pada saat yang acak untuk serangan tercepat yang paling tidak terduga, Lucifer masih akan dengan mudah melihat segalanya dan menghindar. Dengan anggota tubuh normalnya sendiri yang sepertinya selalu meleset, langkah Pegito selanjutnya adalah memperlebar tangannya, menghantamkannya ke bawah dengan kekuatan penuh. Tapi Lucifer yang bukan hanya punya satu trik akan melakukan sesuatu. Lucifer mengirimkan ledakan sonik udara yang mengiris melalui langit, memotong tangan Pegito di tengah-tengah dengan segera. Namun, meski tampak seperti situasi yang mengerikan, bagi Pegito sepertinya itu semua sudah sesuai rencananya. Di atas langit, anggota tubuh yang melambai itu sekarang mulai menggelembung, dan setelah itu meledak menjadi tumpukan darah, persis seperti potongan daging sebelumnya. Hanya secara kebetulan memberikan bayangan di atas Lucifer yang menatap ke atas,
dengan penuh semangat karena dia akan tertarik pada apa yang bisa dilakukan Pegito. Meluncur turun dari satu percikan darah yang merentang itu akan menjadi 1000 tombak senjata berdarah. Pegito menantangnya untuk menukar tempat lagi dengannya sekarang karena itu akan sakit bagaimanapun juga. Menusuk tubuhnya sendiri dengan serangan itu, dia akan tahu dia telah menutupi semua kemungkinan sekarang. Sebagai tanggapan, Lucifer akan meletakkan kedua tangannya dalam formasi dan menancapkan kakinya dengan kuat ke tanah. Saat kita melihat dari samping, Lucifer akan melindungi dirinya dengan sempurna, menciptakan medan gaya ilahi yang tidak jauh berbeda dari yang digunakan Kastil. Tapi saat Lucifer bersenang-senang memblokir hujan serangan berdarah yang tidak pernah berakhir, yang tidak ada satupun yang bisa melukainya, di balik genangan cairan merah di tanah, sebuah sosok mulai bangkit. Tapi ketika sosok Pegito akhirnya mulai terbentuk, Lucifer baru saat itu menyadarinya. Mendekat tepat di belakang, Pegito sekarang akan memiliki bola energi yang diperkuat dan terkonsentrasi tepat di telapak tangannya. Sampai akhirnya, Pegito melepaskannya dalam ledakan energi cepat tepat di punggung Lucifer. Kilatan cahaya begitu besar dan terang pada jarak itu, sehingga Lucifer bahkan tidak akan bisa melihat apapun di depan. Tapi akhirnya, ledakan Pegito mulai mereda dan hanya menyisakan asap yang keluar. Dari belakang, Lucifer akan terungkap menumbuhkan sayap angel baru di punggungnya yang melindunginya. Dan dari kelihatannya, itu bukan sayap angel biasa karena akan terbuat dari baju besi yang sama dengan tangannya. Lucifer minta maaf, tapi kali ini bahkan trik Pegito tidak akan berhasil padanya. Pegito melihat kalau serangannya bahkan tidak menggoresnya. Tangan itu tidak seperti milik Pegito sendiri. Pegito menggetarkan giginya dan mulai menyadari bahwa akhirnya pertahanan Lucifer adalah hal yang nyata dan bukan sesuatu yang bisa diharapkan untuk retak, apalagi hancur seperti yang dia lakukan sebelumnya. Lucifer sampaikan Pegito sudah mendapat gilirannya dan sekarang adalah giliran dia. Keadaan akan berbalik sepenuhnya ketika Lucifer beralih dari pertahanan dan melompat lurus pada Pegito. Tanpa bekas luka padanya, siap untuk akhirnya membalas dendam atas apa yang terjadi padanya sebagai iblis Omni. Tapi suara ketakutan Pegito akan memudar karena tawa seorang wanita di kejauhan yang menonton semuanya melalui bola kristal berukuran sangat besar. Itu adalah Kronoa yang merasa ini menjadi semakin menarik seiring berjalannya waktu. Siapa yang tahu membiarkan manusia ini melakukan sesuka mereka dengan cincin waktu akan membawa situasi yang menghibur seperti ini. Dia segera menoleh ke kirinya dan akan menambahkan dia sudah bilang dewa tua lainnya akan berterima kasih padanya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dewa tua lainnya akan terlibat sekarang. Dan benar-benar terkejut, Akobel sebagai teman berkepala runcing di belakang kursinya akan bergabung dengan Kronoa memperhatikan pertarungan Lucifer melawan Pegito. Dengan dingin, Akobel akan menatap ke depan dan berkata dirinya tidak akan berterima kasih pada Kronoa. Tidak seperti Kronoa, tujuannya ikut campur bukan untuk hiburannya, tapi untuk perubahan di antara para dewa tua yang akan membawa zaman baru. Akobel akui meski Kronoa benar tentang satu hal, bahwa sebagai dewa tua mereka telah tumbuh terlalu terbiasa dengan gaya hidup menetap, menonton tanpa henti tanpa melakukan apapun dengan kekuatan yang disebut tak terbatas ini. Itu tidak masuk akal dan perlu ada perubahan. Perubahan yang hanya akan datang ketika Zeus tidak lagi memegang kendali. Tapi Kronoa berbalik padanya dan membenarkan ucapan Akobel. Tapi bukankah Akobel adalah murid kesayangan Zeus? Akobel selalu akan menjadi yang berikutnya dalam antrian. Jadi jika Akobel terus menjadi anak baik, Kronoa yakin suatu hari nanti Zeus akan memilih Akobel untuk menggantikannya. Tapi Akobel yang kesal menegaskan suatu hari ketika menyangkut makhluk seperti mereka, itu bisa jadi 1 tahun dari sekarang atau 10.000 tahun dari sekarang. Akobel tidak punya kesabaran untuk itu lagi. Dan belum lagi sampai hari ini Zeus masih percaya Akobel belum siap. Jelas Akobel marah karena Zeus tidak mempercayainya. Dia tidak mempercayai siapapun dari mereka para dewa untuk cukup kompeten untuk mengambil alih. Dan ketika tidak ada kepercayaan seperti itu artinya sudah waktunya mereka menciptakan perubahan itu sendiri. Kronoa yang sadar Akobel ingin melakukan kudeta sudah tahu alasan Akobel menjadikan Lucifer sebagai dewa tua adalah untuk menciptakan perubahan tatanan baru. Tapi Kronoa tidak begitu yakin tentang itu karena mereka semua tahu betapa kuatnya Zeus. Satu lagi dewa tua setengah matang tidak akan membawa perbedaan berarti.
Tapi Akobel yang membelakangi Kronoa sekarang memberitahu dia tidak mengatakan akan memulai perang. Tapi meskipun begitu, Zeus tidak dalam masa jayanya lagi. Beberapa milenium yang lalu Akobel bahkan tidak akan berani melakukan percakapan ini. Tapi sekarang cukup banyak dari mereka telah tumbuh kuat untuk mengambil tahta Zeus jika mereka benar-benar bergabung. Terlepas dari itu, apa yang dia harapkan adalah di usia tuanya, satu hal yang dia hargai adalah demokrasi. Jika mereka mengusulkan bersama seorang pemimpin yang baru, cukup banyak dari mereka para dewa tua, dia yakin Zeus pasti akan mengalah. Sambil menolehkan matanya kembali pada Kronoa, dia menambahkan bahkan sekarang Kastil telah menanamkan ide turnamen, membuat semua dewa mencari petarung ciptaan mereka sendiri untuk bersaing. Mereka pikir mereka melakukan ini agar ciptaan mereka bisa melawan Pegito atau Lucifer untuk mereka. Tapi ketika semua sudah pada tempatnya, mereka akan tahu petarung dewa tua yang menang akan menjadi penerus Zeus. Tidak perlu perang, hanya kompetisi yang adil. Pengungkapan rencana yang sedang berjalan dari Akobel ini membuat Kronoa sekarang berpikir keras. Dalam hal itu, mungkin dia harus mencari beberapa petarung juga kalau begitu. Entah bagaimana dia pikir hit tidak akan cukup. Akobel berharap semoga berhasil, tapi dia tetap yakin tidak ada yang akan mengalahkan Lucifer putranya. Sampai akhirnya, memberikan senyuman yang tidak biasa, Akobel memiliki kepercayaan penuh pada Lucifer yang baru terbangun kembali. Dan berbicara tentang Lucifer, kita akan segera bergabung kembali dengannya yang melesat dengan kecepatan langsung ke arah Pegito. Tapi keluar dari ketakutannya, Pegito akan dengan cepat menarik pukulannya sendiri untuk membalas. Namun, hal-hal tidak akan pernah berjalan begitu terduga jika menyangkut Lucifer. Tepat saat Pegito akan menyerang, Lucifer seolah-olah akan berhenti sepenuhnya. Lucifer katakan itu terlalu lambat sekali, tapi Lucifer akan menghargai kekuatannya dengan lebih banyak belas kasihan daripada yang diberikan padanya. Lucifer mengucapkan selamat tinggal pada Pegito. Kemudian Lucifer akan melesat memutar, akhirnya datang tepat di belakang Pegito dan menggunakan teknik penghapusan tertinggi. Tiba-tiba dengan tangannya yang diarahkan dan ditempatkan di punggung Pegito, semuanya akan menjadi sunyi saat dia mengucapkan kata menakutkan itu. Dan kesunyian pun terjadi saat dalam sekejap, hanya dengan sentuhan tangan Lucifer, Pegito akan terhapus saat itu juga. Keberadaan dan jiwanya lenyap dari multiverse ini begitu saja, meninggalkan hanya partikel terakhir dari eksistensinya yang memudar. 3 pembunuh dewa yang tersisa dengan masih terluka, semuanya akan mengenali akhir mendadak dari pertempuran ini. Mereka juga terjebak dalam keadaan panik, tapi reaksi mereka tidak berarti ketika kali ini secara nyata Pegito telah dikalahkan oleh Lucifer. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.